Hai teman-teman, selamat datang kembali di Diari Karina. Di video kali ini saya mau share resep pempek pistel atau pempek dos yang berisi tumisan pepaya muda serta udang rebon. Buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pempeknya ada sagu tani 500 gram, terigu 250 gram, tepung beras 75 gram atau 5 sendok makan, air 800 ml, telur 1 butir, garam, lada, dan penyedap secukupnya. Bahan-bahan untuk isiannya terdiri dari bawang merah 6 butir, bawang putih 2 butir, udang rebon 100 gram, pepaya muda setengah kilo, garam, lada, dan penyedap secukupnya. Sedangkan bahan-bahan untuk cukonya terdiri dari bawang putih 25 gram, cabai rawit 25 gram atau sesuai selera, gula merah 250 gram, air 250 ml, asam sesuai selera, dan garam secukupnya. Yang pertama kita buat kulit pempeknya dulu ya. Kita masak 800 ml air. Sambil menunggu airnya mendidih, kita campurkan terigu, tepung beras, garam, dan penyedap secukupnya. Setelah air mendidih, masukkan air ke dalam adonan dan aduk hingga rata. Jika adonan sudah tercampur semua, masukkan telur dan aduk rata kembali. Mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa nggak dari awal telurnya dicampur? Nah, ini karena air yang dimasukkan tadi itu mendidih ya. Kalau telurnya dicampurkan dari awal, khawatir air mendidih akan sedikit mematahkan telurnya. Jadi, telur dimasukkan setelah airnya agak mendingin. Sambil menunggu adonan kulit pempeknya dingin, kita buat isiannya dahulu ya. Sebelum ditumis, parut pepaya muda. Kalau saya menggunakan food processor Vianta supaya cepat dan praktis. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk isian pempek pistel. Bumbunya ada bawang merah dan bawang putih yang sudah diulek, udang rebon, dan pepaya muda parut. Ini nanti semua akan kita tumis ya. Pertama, udang rebon yang telah dibilas air disangrai sampai kering dan harum. Kemudian tumis bumbu ulek hingga harum dan masukkan udang rebon yang telah disangrai. Aduk hingga rata, lalu masukkan sedikit air dan parutan pepaya muda. Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Masukkan pula garam, lada, penyedap rasa sesuai selera, dan tumis hingga pepayanya layu. Setelah matang kita sisihkan dahulu ya. Sementara itu kita kembali lagi ke pembuatan kulit pistel. Nah, ini adonan kulit pistel yang sudah didinginkan. Kita tambahkan sagu tani dan aduk kembali hingga tercampur rata. Tipsnya, jika adonan masih agak encer, tambahkan kembali tepung sagu hingga dapat dibentuk. Jangan tambahkan tepung terigu ya, karena nanti pempeknya akan keras. Nah, seperti ini adonan yang siap untuk dibentuk. Supaya sama ukurannya, biasanya saya timbang dan bulat-bulatkan dahulu. Satu bulatan ini kira-kira 40 gram dan nanti akan dibentuk seperti ini. Dan ini adalah isian pempeknya tadi yang sudah kita masak ya. Cara mengisinya, kita pipihkan dahulu bulatan adonan hingga lebar. Kemudian masukkan tumisan daun pepaya, lipat ujung-ujung adonan seperti kipas, cubit sedikit dan lipat ujungnya dengan jempol, lakukan sampai selesai. Nah, ini ada sisa adonan kulit. Karena isian pepayanya sudah habis, jadi tadi itu sempat dicemilin juga ya sama anak-anak. Sisa adonan kulitnya kita isi dengan kocokan telur. Jadi pempek dos isi telur.
Cara mengisinya beda ya dengan pempek pistel. Kalau yang isi telur ini adonannya dibentuk seperti kantong, dan setelah diisi harus langsung direbus supaya pempeknya tidak bocor. Saat direbus, airnya diberi sedikit minyak agar pempeknya tidak saling menempel. Pempek dimasak hingga mengapung, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah itu, goreng pempek hingga kuning keemasan. Makan pempek kurang lengkap rasanya kalau tanpa cuko. Nah, semua bahan-bahannya langsung saja direbus dan dimasak jadi satu ya. Untuk asam dan cabenya disesuaikan dengan selera saja. Aduk-aduk semua bahan hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah matang, cukonya disaring dan sisa bumbunya jangan dibuang ya. Bisa jadi sambal enak loh untuk makan kemplang. Caranya tumis aja sebentar dengan menggunakan minyak. Oh ya, tips untuk membuat cuko, pilih gula merah yang warnanya gelap agar warna cukonya nanti juga gelap hampir seperti warna kecap. Nah, ini dia pempek dan cukonya yang sudah matang. Supaya tambah segar, jangan lupa diberi irisan timun. Dan untuk cukonya bisa juga ditaburi dengan ebi supaya makin nikmat. Demikian teman-teman resep hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tak lupa untuk stay safe, stay healthy, stay happy, dan wassalamualaikum.